Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan operasi array pada pemrograman PHP. 1. Pengantar. Dalam pemrograman web, manipulasi data adalah salah satu aspek yang paling penting. PHP sebagai bahasa pemrograman yang paling populer menyediakan struktur data yang kuat yang dikenal sebagai array. Saya kira ini juga banyak disediakan juga di berbagai bahasa pemrograman yang lainnya. Dalam pembelajaran kali ini kita akan menjelajahi penggunaan data array dalam PHP karena nanti aplikasinya sangat banyak sekali, baik teman-teman yang sedang belajar tentang struktur data itu sendiri ataupun teman-teman yang sedang belajar PHP secara khusus atau pemrograman web server yang menggunakan PHP. Nah, nanti kita juga akan membahas tentang cara membuat, mengakses, memanipulasi array dengan cara yang efisien dan efektif. Dan juga terkait hal-hal lainnya tentang array ya, khususnya dalam pemrograman PHP. Nah, di sini diilustrasikan ya, kita diminta untuk membayangkan ya bahwa kita sedang membuat aplikasi atau program berbasis web. Lalu ingin menampilkan daftar nama-nama produk, bisa saja ya kita nanti membuat kode programnya seperti ini ya. Misalnya produk 1 itu menampilkan informasi modem, kemudian variabel produk 2 menampilkan informasi hard disk ya, kemudian variabel produk 3 itu menampilkan informasi flash disk ya, dan seterusnya ya. Saya kira untuk kode program seperti ini cukup sederhana, tidak perlu saya demonstrasikan ya. Kemudian ketika kita ingin menampilkan informasi-informasi mengenai produk tersebut ya, kita bisa echo produk 1, echo produk 2 dan seterusnya ya. Nah, membuat program seperti tadi boleh-boleh saja, tapi kurang efektif. Kenapa? Bagaimana kalau nanti produknya ada 100 ya? Apakah kita akan membuat variabel sebanyak 100 dan melakukan echo sebanyak 100 juga? Nah, tentu kode programnya akan terlalu banyak dan mungkin saja nanti akan rumit. Padahal bisa saja diselesaikan dengan cara lain yang lebih sederhana. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan array dalam pemrograman, terutama pemrograman PHP yang akan kita pelajari. Dan nanti teman-teman dalam pembelajaran berikutnya akan sering menggunakan array ini ya. Jadi saya harap ya materi tentang array ini benar-benar dipahami, sehingga nanti dalam materi-materi berikutnya teman-teman bisa mengikuti dengan baik ya. Selanjutnya kita lihat ya, di sini nomor 2 adalah pengertian array. Dalam PHP, array adalah struktur data yang memungkinkan kita untuk menyimpan beberapa elemen dalam satu variabel. Elemen-elemen ini disimpan sebagai pasangan nilai kunci, ya, pasangannya seperti ini. Bahkan kita dapat menggunakan sebuah array setiap kali ada kebutuhan untuk menyimpan daftar dari elemen. Umumnya, semua item dalam array memiliki tipe data yang serupa ya dalam array. Tapi nanti dalam PHP agak unik ya. Nanti bisa menyimpan array dalam tipe data yang berbeda-beda. Itulah kelebihan sekaligus nanti ini merupakan bisa menjadi kelemahan dari pemrograman PHP ya. Karena dalam bahasa pemrograman yang lainnya, terutama bahasa pemrograman yang berbasis compiling ya, array ini hanya menyimpan satu tipe data saja ya. Oke, kita masuk ke contoh ya. Katakanlah kita ingin menyimpan nama buah ya. Maka tanpa array kita akan menciptakan banyak variabel untuk menyimpan nama buah yang berbeda. Di sisi lain ya, jika kita menggunakan array untuk menyimpan nama buah, mungkin akan terlihat seperti ini ya. Nah, kita buat satu variabel saja ya, fridge ya. Nah, berbeda dengan contoh sebelumnya ya. Kita membuat fridge 1, fridge 2 kalau seperti ini ya. Kali ini kita langsung membuat fridge seperti ini ya. Kemudian array, kemudian dalam tanda kurung ya, kita menuliskan daftar buah ya, di mana masing-masing kalau ini merupakan string, kita tutup dengan menggunakan tanda petik seperti ini. Kemudian untuk data yang lainnya kita pisahkan dengan tanda koma. Kemudian di sini ada orange, watermelon, mango dan lainnya ya. Nah, seperti yang terlihat tadi ya, kita telah menggunakan variabel array fridge ya, ini ya, untuk menyimpan nama buah yang berbeda. Satu hal yang hebat tentang pendekatan ini adalah kita dapat menambahkan lebih banyak elemen ke variabel array ini. Jadi ini kan sudah terisi 1, 2, 3, 4 ya. Kita bisa menambahkan lagi sebanyak mungkin ya. Ada banyak cara untuk memanipulasi nilai dalam variabel array. Nanti kita akan mempelajarinya lebih lanjut dalam materi atau video pembelajaran ini. Selanjutnya nomor 3 adalah cara menginisialisasi array. Pada bagian ini kita akan menjelajahi ya cara menginisialisasi variabel array dan menambahkan nilai dalam variabel tersebut. Dalam hal inisialisasi array ada beberapa cara yang berbeda. Dalam banyak kasus, cara ini
adalah konstruksi array. Ya, jadi nanti kita bisa menggunakan konstruksi array seperti contoh tadi ya. Nah, konstruksi itu seperti format lah gitu ya. Format array kemudian dalam tanda kurung ya, yang sering digunakan untuk menginisialisasi array. Inisialisasi itu maksudnya membuat awal array ya. Nah, ini bahasa gampangnya gitu ya. Ini variabel yang menyimpan arraynya, kemudian untuk membuat array caranya adalah dengan menuliskan array kemudian dalam tanda kurung kosong seperti ini ya. Nah, dalam potongan kode di atas, variabel array diinisialisasi dengan array kosong ya, tidak ada isinya ya. Pada PHP 5.4 ke atas, kita juga dapat menggunakan sintaks berikut untuk menginisialisasi array. Jadi nanti dalam pembelajaran berikutnya ya, kadang kita akan menggunakan teknik ini ya. Kemudian dalam kesempatan yang lainnya kita juga akan menggunakan teknik yang ini ya. Kalau ini kita nulis array, kemudian tanda kurung kosong, kita langsung menyimpannya dalam variabel. Sedangkan yang ini ya, kita membuat variabel kemudian sama dengan kita langsung menggunakan kurung kosong tanpa menggunakan keyword array seperti ini ya. Tapi yang ini menggunakan tanda kurung siku, yang ini menggunakan tanda kurung seperti biasanya. Selanjutnya mari kita lihat cara menambahkan elemen ke sebuah array ya. Jadi kalau kita membuat array seperti ini ya, cara menambahkan elemennya ataupun seperti ini ya, cara menambahkan elemennya nanti sama ya. Kita misalnya inisialisasi array ya, kemudian kita inisialisasi sebagai array kosong ya. Selanjutnya ya, array kemudian tanda kurung siku seperti ini ya, artinya ini kita menempatkan sebuah indeks tertentu ya. Kemudian kita isi nilainya, misalnya 1, kemudian berikutnya 2, kemudian berikutnya 3, sehingga nanti ketika dijalankan ya hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Kemudian ini kita print ya, print array ini ya, sehingga nanti hasil programnya kurang lebih seperti ini ya, 1, 2, 3 ya. Oke, untuk membuktikannya ya kita jalankan kode program ini ya teman-teman, nanti bisa latihan secara mandiri ya. Ini bisa di copy paste sebagai latihan ya. Oke, ini saya copy ya. Kemudian ini kita tambahkan ya, array pertama, kemudian nama saya ya. Kemudian jangan lupa ekstensinya PHP ya. Berikutnya di sini saya buat ya tag membuka PHP dan tag penutup PHP ya. Dan kode programnya kurang lebih seperti ini. Ini yang kelebihan saya hapus ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita lihat hasilnya ya. Oke, kita jalankan ya. Kemudian kita belajar di sini ya. Nah, hasilnya nanti kurang lebih. Oh, kok tidak keluar di sini ya? Mari kita lihat. Nah, kode programnya tadi sebenarnya belum selesai, ini hanya echo pre saja dan kita belum menampilkan ya dengan menggunakan print r ini ya. Oleh karena itu ini kode programnya kita tambahkan seperti ini ya, dan kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini seperti penjelasan yang tadi sudah kita bahas, hasilnya akan seperti ini ya. Hal penting yang harus dicatat di sini adalah bahwa indeks array dimulai dari 0 ya. Kalau kita perhatikan ya di sini dimulai dari 0 ya. Walaupun ketika tadi kita waktu membuat di sini ya kita tidak mengisi indeksnya berapa. Walaupun ini sebenarnya kita bisa juga sih ya memberikan indeks seperti ini ya, indeks kelima seperti ini ya. Sehingga nanti hasilnya kurang lebih seperti ini, langsung 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Tapi untuk latihan awal ya kita tidak usah mengisi indeksnya ya, sehingga nanti indeksnya akan diisi otomatis yang dimulai dari angka 0 ya. Setiap kali kita menambahkan elemen baru ke array tanpa menentukan indeksnya ya, maka array akan memberikan indeks secara otomatis ya. Tadi incremental ya, dari 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Tentu saja kita juga dapat mengisi array yang sudah kita inisialisasi dengan nilai-nilai. Nah, berikut ini adalah cara yang mudah untuk mendeklarasikan array jika kita sudah tahu nilai apa yang akan diisikan di dalamnya. Nanti kita juga bisa membuat array seperti ini ya. Array 1, 2, 3 seperti itu bisa. Tapi bisa juga membuat dengan cara ini ya, array kosong seperti ini ya. Tapi kalau kali ini kita langsung mengisinya seperti itu juga bisa. Tapi ini tidak perlu kita demonstrasikan ya teman-teman, silakan coba aja. Atau kalau kita ingin memodifikasi di sini ya, misalnya kita di sini yang pertama ya kita isi dengan 0 gitu ya, 0 seperti ini ya, 0 ya, sehingga nanti ini indeks kernelnya bukan 1 tapi di sini adalah 0 seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa bereksplorasi lebih lanjut ya. Berikutnya adalah cara mengakses elemen array. Pada bagian sebelumnya kita membahas cara menginisialisasi variabel array. Di bagian ini kita akan menjelajahi beberapa cara yang berbeda untuk mengakses elemen array. Cara pertama yang jelas untuk mengakses elemen array adalah mengambil
mengambilnya dengan kunci atau indeks dari array. Jadi kalau kita menggunakan print R tadi, ini menampilkan seluruh isi. Tapi bagaimana kalau kita mengakses satu persatu elemen array ini? Nah, caranya kurang lebih seperti ini ya. Misalnya di sini ya, oke, ini kita copy paste dulu aja ya. Kemudian nanti kita bahas dalam ini ya, coding program kita ya. Oke ya. Di sini kita akses ya, kemudian elemen, kemudian array, kemudian nama saya ya, PHP ya, seperti itu ya. Pada programnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada array ya, berisi 1, 2, 3 ya. Kemudian kita akses elemen ke 0, nanti akan keluar 1 ini ya. Kemudian kita coba akses lagi elemen ke 1, akan keluar 2 ya. Kemudian akses lagi elemen yang kedua akan keluar 3 ya. Kemudian kalau misalnya ya, ini kita modifikasi ya, 1, 2, 3 ya, misalnya di sini ada 4 ya. Oke ya, di sini ada 4 seperti ini ya. Maka yang 4 nanti tidak akan keluar karena kalau hanya 3 saja ini nanti seolah-olah hasilnya akan mirip dengan program yang ini. Oke, berikutnya kita lihat ya hasilnya, apakah itu bisa diakses ya. Maka di sini terlihat ya, aksesnya adalah 1, 2, 3 ya. Itu aksesnya sesuai dengan yang kita lakukan pada coding kita ya. Ini adalah ke 0 ya, kemudian yang ini adalah ke 1, dan yang ini adalah yang kedua. Sedangkan yang ini ketiga, itu tapi tidak pernah diakses sehingga nanti tidak pernah ditampilkan ke dalam program ya. Oke, kita lanjut ya. Potongan kode tadi hasilnya kurang lebih seperti yang sudah tampil di browser tadi ya. Cara yang lebih bersih untuk menuliskan kode di atas adalah dengan menggunakan perulangan for each ya, untuk melakukan iterasi melalui elemen array. Jadi kalau yang tadi kan mengakses satu persatu ya, kita menyebutkan indeksnya. Tapi kalau kita menggunakan for each ya, kita bisa langsung menampilkan seluruh isi dari elemen array ini ya. Oke, kita lihat contohnya ya. Jadi kalau kadang itu kalau kita mengakses data dari suatu database ya, kemudian kita ingin menampilkannya ya, kita bisa menggunakan for each ini ya, di mana seluruh data di dalam array itu nanti akan ditampilkan ya. Format for each nanti kurang lebih seperti ini ya, for each ya, kemudian array-nya kita sebutkan di sini ya, kemudian s ya, kemudian kita membuat variabel baru yang nantinya akan kita panggil di dalamnya, yaitu elemen di sini ya. Misalnya di sini elemen, tapi nanti yang di sini bentukannya nanti bisa berbeda-beda ya, elemen atau nanti misalnya a atau e dan seterusnya ya. Oke, misalnya array di sini ya, for each ya, PHP ya. Oke ya, kurang lebih nanti seperti ini ya. Maka di sini ya, nanti seluruh elemen di sini akan ditampilkan ya. Cara manggilnya di sini yaitu menyebutkan elemen ini ya, variabel s-nya ini ya, s kemudian elemen ya. Oke, kita lihat hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini ya. Ini langsung menampilkan seluruh isinya. Sekalipun kita tidak menyebutkan indeks-indeksnya. Contohnya nanti kalau ini misalnya ini kan sekarang 3 ya. Kalau kita di sini misalnya tambahkan 1 menjadi 4 ya, tanpa kita menyebutkan variabel yang baru ya, indeks elemen yang baru ya, maka di sini dia akan tetap tampil semuanya sampai 4 ya. Berbeda dengan yang cara sebelumnya ini. Nanti tergantung ya kebutuhan kita ingin menampilkan satu persatu atau menampilkan keseluruhannya. Itu caranya kalau satu persatu menggunakan ini, tapi kalau menampilkan keseluruhannya bisa menggunakan for each ini. Atau nanti sebenarnya ada cara yaitu for ya. Nah, potongan kode tadi harus menghasilkan output yang sama ya, dan itu membutuhkan lebih sedikit kode. Nah, maksudnya yang ini sama dengan yang ini ya, walaupun ini menampilkan satu persatu, sedangkan yang ini menampilkan keseluruhannya ya. Sebagai alternatifnya, kita juga dapat menggunakan perulangan for ya, untuk menelusuri elemen. Jadi kalau yang for each ini lebih praktis ya, tapi kalau teman-teman menginginkan menggunakan perulangan for juga bisa. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti ini, tapi kodenya memang agak lebih panjang ya. Oke ya, di sini kita buat ya, ini ya, array for, kemudian nama saya ya, PHP ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini ada satu fungsi yang diperlukan, yaitu fungsi count ya, untuk menghitung jumlah elemen di dalam array ya. Jumlah elemen ini tidak menghasilkan perhitungan dari 0 ya, tapi dari 1, 2, 3. Ini jumlahnya 3, maka count ini nanti akan mengembalikan nilai 3. Sehingga array length ini akan menjadi angka yang nanti bisa digunakan untuk perulangan ya. Saya kira perulangan kemarin kita jam pelajarinya ya. Sehingga kita bisa menggunakannya dalam for ya. For i sama dengan 0 ya, yaitu indeks array dimulai dari 0 ya, kemudian akan diulang terus ya selama i-nya lebih kecil daripada array length.
array list-nya nanti hasilnya adalah 3, sehingga nanti dia akan mengulang 0, 1, 2. Jadi indeks 0, 1, 2 akan ditampilkan semuanya. Kemudian inkrementalnya adalah plus plus i seperti ini ya. Nah, sehingga hasilnya nanti akan menghasilkan keluaran yang sama dengan sebelumnya ya. Tapi karena jumlah elemennya ini 3 ya, maka di sini dia hanya menampilkan 3 saja. Kalau ini tambah 1, dia juga akan menampilkan 4 elemen ya. Nah, tadi kita menggunakan perulangan for untuk menelusuri setiap indeks dalam array dan kemudian menampilkan nilai yang disimpan dalam indeks itu dengan echo. Dalam potongan kode ini kita telah mengenal salah satu fungsi paling penting yang akan kita gunakan saat bekerja dengan array, yaitu count ya. Count ini nanti digunakan untuk menghitung berapa banyak elemen dalam sebuah array. Tadi sudah saya jelaskan lebih detail. Lanjut, mari kita pelajari mengenai jenis-jenis array. Untuk array yang tadi sudah kita praktekkan itu sebenarnya array yang termasuk indeks array berindeks numerik ya. Array dengan indeks numerik termasuk dalam kategori indexed array atau array dengan indeks ya. Contoh-contoh yang telah kita bahas dalam materi sejauh ini adalah array yang diindeks numerik ya. Indeks numerik ditetapkan secara otomatis saat kita menentukannya tidak menentukannya secara eksplisit ya. Jadi kalau kita langsung membuat array seperti ini ya, otomatis dia sebenarnya memiliki indeks numerik ya. Seperti contoh yang tadi ya. Yang ini kan tadi kelihatan ya, yang array pertama. Nah, ini indeksnya itu ada di sini. Ya, jadi otomatis dia memiliki indeks ya. Kemudian di sini adalah elemen-elemen dari array-nya ya. Dalam contoh ini ya, kita tidak menetapkan indeks untuk setiap elemen secara eksplisit atau secara langsung ya, sehingga akan diinisialisasi dengan indeks numerik secara otomatis ya, otomatis dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Tentu saja kita juga dapat membuat array dengan menggunakan indeks numerik dengan nomor indeks yang kita tentukan sendiri, seperti yang ditunjukkan pada potongan kode seperti berikut ya. Nah, seperti ini bisa ya, tadi sudah saya demonstrasikan ya. Kita isi di sini mungkin tidak mulai dari 0 juga bisa, misalnya 5, 6, 7 seperti itu bisa ya. Dan seterusnya, teman-teman nanti silakan coba dieksplorasi secara mandiri ya. Selanjutnya adalah array asosiatif. Nah, ini yang belum kita pelajari sebelumnya ya. Array asosiatif mirip dengan array yang indeksnya numerik, tetapi kita dapat menggunakan nilai string sebagai kunci dari array. Nah, mari kita lihat cara menentukan indeks array asosiatif ya. Jadi kalau sebelumnya ya, kita penentuan indeksnya dengan angka-angka atau numerik ya. Kali ini kita akan membuat array dengan indeksnya menggunakan ini ya, menggunakan string ya. Di sini tidak angka ya, tapi menunjukkan semacam identitas dari elemennya. Nah, kalau Priyadi itu nanti merupakan identitas name atau nama. Kemudian priyadi@example.com itu merupakan email dan phone itu merupakan angka-angka ini ya. Nah, ini bisa kita coba praktekkan ya. Oke ya, di sini array asosiatif, array asosiatif, kemudian nama saya, ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, tapi ini belum ada itu ya program untuk mencetaknya ya. Mari kita lanjutkan dulu pembahasan materinya ya. Kita juga bisa menggunakan sintaks berikut ya. Kalau tadi menggunakan tanda panah, ini pembuatannya hanya dengan menggunakan tanda sama dengan dan menggunakan tanda lebih besar ya. Tapi kalau kita menggunakan konsep yang kurung siku ini ya, dan kita menginginkan menggunakan indeks yang string ya, juga bisa ya. Yaitu dengan menggunakan sama dengan seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan format pengisian seperti ini atau yang seperti ini ya, yaitu employee ya. Misalnya di sini ada name, kemudian Priyadi, kemudian email Priyadi, kemudian phone sekian ya. Nah, ini sama juga menggunakan kurung siku ya. Oke. Untuk prakteknya mungkin bisa kita barengkan ya. Oke, kita barengkan ya. Nah, berikutnya tadi sudah saya copy ya, tapi kita bahas dulu yang ini ya. Untuk mengakses nilai-nilai array asosiatif ya, kita dapat menggunakan indeks atau perulangan for each ya. Nah, tadi setelah kita membuat ini ya, kita bisa bisa menggunakan for each untuk menampilkan untuk menampilkan nilai-nilainya, atau bisa menggunakan pemanggilan indeksnya, walaupun itu merupakan indeks string ya, itu tetap bisa kita lakukan di sini. Nah, ini nanti kita praktekkan seperti ini ya. Nah, kita akan membuat variabel employee yang di dalamnya berisi array. Kemudian kita coba di sini panggil employee name ya. Kemudian biar terlihat bagus ya, echo ya. Di sini saya tambahkan ini ya, br seperti ini ya.
sehingga nanti berpindah baris ya. Kemudian berikutnya kita tampilkan keseluruhan datanya. Nah, khusus untuk array khususnya yang asosiatif ya, S-nya ya, kalau sebelumnya kita langsung membuat elemen yang nanti mewakili ya indeks-indeks dari array-nya ya. Kali ini kita bisa menggunakan K ini ya. K-nya itu merupakan indeks dari array-nya ya. Kalau ini langsung menampilkan elemen setiap array-nya ya. Kali ini kita bisa juga menampilkan K-nya atau ini ya, indeks-indeks array-nya. Walaupun ini array itu ya, array asosiatif ya, ini tetap bisa kita panggil di sini ya. Nah, hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini ya teman-teman ya. K array asosiatif ya. Nah, ini dia menampilkan indeksnya, kemudian menampilkan nilai elemennya, indeks elemen seperti itu ya. Nanti ini sama saja ya dengan array yang kita buat dengan seperti ini ya. Nanti teman-teman silahkan coba aja secara mandiri ya. Seperti yang kita lihat di atas, di sini kita mengakses nama dengan menyebutkannya secara langsung dan kemudian kita menggunakan perulangan for each untuk mengakses semua pasangan kunci nilai dalam array ya. Nah, teman-teman silakan coba array yang dibuat dengan menggunakan cara yang seperti ini ya. Coba aja diakses dengan menggunakan ini ya, akses ini ya ataupun menggunakan yang for each ini. Kalau memang error nanti silakan coba disampaikan melalui saluran komunikasi yang ada atau melalui kolom komentar dari video ini. Selanjutnya adalah array multidimensi. Dalam contoh-contoh yang telah kita bahas sebelumnya, kita telah menggunakan nilai skalar sebagai elemen array. Sebetulnya kita juga bisa menyimpan array sebagai elemen dalam array yang lain atau array multidimensi. Jadi nanti ada array di dalam array. Contohnya nanti seperti ini ya, misalnya di dalam array tadi ya kita modifikasi ada hobbies ya, dan di hobbies itu isinya array football, tenis, cheese, coding dan lainnya. Kemudian profiles juga seperti itu, ada Facebook, Priyadi FB ya, kemudian Twitter, Priyadi Twitter. Nah ini kalau ini merupakan array di dalam array, tapi yang ini array ya, ini merupakan array asosiatif ya, di dalam array juga. Kalau yang ini array indexed ya. Nah, seperti yang kita lihat ya, kunci dari hobbies dalam array employee menyimpan berbagai macam hobi. Dengan cara yang sama, kunci profiles menyimpan array asosiatif dari profil yang berbeda ya. Jadi nanti ini dua-duanya merupakan array, yang satunya array berindeks numerik ya, yang satunya adalah array berindeks ini ya, asosiatif ya. Atau berindeks string ya. Berikutnya mari kita lihat cara mengakses nilai array multidimensi ya. Jadi cara mengakses array multidimensi kurang lebih seperti berikut ya. Ini saya copy paste dulu ya. Kemudian nanti kita bahas kode programnya ya. Oke ya. Oke, di sini ya array multidimensi ya. Kemudian nama saya ya, titik ya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya. Kita punya ini ya, array employee ya, kemudian di dalamnya ada name, email, phone, hobi. Nah, hobi ini isinya array juga, yaitu football dan tenis. Selanjutnya profiles itu juga berisi ini ya, sub array ya, yaitu Facebook, John FB, kemudian Twitter, John Tweet TV ya. Kemudian untuk mengakses nilai array di dalam array, caranya adalah yang pertama ya, kita sebutkan variabel utama dari array yang akan kita akses ya. Selanjutnya ya, kita sebutkan indeks utama ya, indeks utama dari array-nya ini ya. Dan berikutnya kita sebutkan indeks dari sub array-nya, yaitu kali ini kita akan memanggil football sehingga kita di sini menyebutkan indeks yang ke-0. Berikutnya nanti kalau kita memanggil yang ini adalah ini indeks yang ke-1. Karena ini kan itu ya, setelah 0 1 ya. Selanjutnya kita misalnya mau mengakses yang profiles ini ya, profiles ya. Facebooknya dari John itu apa ya, maka kita akses, ini kita sebutkan. Kalau ini indeks numerik ya, kali ini kita memanggil indeks string ya. Yang ini juga indeks string ya. Sehingga nanti hasil programnya kurang lebih akan seperti ini ya. Oke. Nah, ini semestinya ada perpindahan barisnya ya. Di sini ada perpindahan barisnya. Echo ya. Di sini perpindahan baris ya. BR slash seperti ini ya. Kemudian setiap pencetakan ya sebaiknya dipindah baris ya. Seperti ini ya, sehingga nanti tampilan kode programnya mudah kita bedakan. Kalau seperti ini agak sulit ya. Nah ini ya, football, tenis, John FB, dan ini John Twitter ya. Oke. Kalau tadi dalam menampilkan seluruh isi nilai dari array, kita sudah mempelajari tentang fungsi itu ya, fungsi dari for ya. Selanjutnya
fungsi count di dalam perulangan for ya. Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi-fungsi yang lainnya selain count ya. Jadi kalau count ya mungkin tadi kita langsung menggunakan dalam for ya. Kali ini kita bisa nyoba ya, count itu sebenarnya mengembalikan nilai apa sih ya. Oke, kita coba ya di sini. Di sini ini ya, count ya, array ya. Kemudian nah, kurang lebih nanti seperti ini ya. Maka dia akan mengembalikan di sini bukan perhitungan indeks arraynya, tapi mengembalikan jumlah elemen arraynya. Sehingga nanti hasilnya di sini adalah 3 ya, array count ya, bukan 2 ya. Nah, seperti ini hasilnya 3 ya. Selanjutnya fungsi isArray. Nah, ini adalah salah satu fungsi yang paling berguna ya untuk menangani array. Ya, biasanya kan kita nyimpannya dalam variabel seperti ini, dan kita kadang tidak tahu ya variabel ini isinya merupakan sebuah array atau bukan. Oleh karena itu kita memerlukan fungsi isArray ini untuk memeriksa apakah sebuah variabel itu merupakan array atau bukan. Nah, misalnya contohnya seperti ini ya. Oke ya, kita coba di sini isArray ya. IsArray. Oke ya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya. Jangan lupa ini tanda petiknya harus kita perbaiki ya. Nah, seperti ini ya. Apakah numbers ini merupakan array ya? If isArray numbers ini ya, jika ya dia akan mencetak ini ya. Maka di sini karena ini merupakan array ya, maka dia akan menampilkan hasilnya ya, kurang lebih isArray, kurang lebih dia yes, numbers is in array. Tapi kalau teman-teman mau nyoba ya, apakah numbers ini misalnya kita isi dengan angka 1 ya, seperti ini ya, apakah dia akan mengembalikan yes, maka dia tidak mengembalikan apa-apa ya, karena di sini pengecekannya hanya 1 saja ya. Oke, selanjutnya fungsi in array ya. Nah, kalau is array itu memeriksa apakah sebuah variabel itu ya nilainya merupakan array. Tapi kalau in array ya, kita akan memeriksa apakah elemen tertentu ada di dalam array. Nah, fungsi tersebut adalah in array. Misalnya kita punya fungsi seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini ya. Oke ya, in array ya. In array ya. Oke, nama saya ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita punya array numbers ya. Kemudian kita cek apakah string 1 itu ada di dalam array numbers ya. Kalau ya, dia akan menjawab yes. Tapi kalau tidak, dia akan menjawab no. Mari kita lihat jawabannya ya. Ya, in array ya. Nah, dia menjawab yes. Nah, teman-teman bisa cek ya. Kita coba cek di sini for ya. Apakah for ada di dalam array numbers? Maka dia akan menjawab no, karena dia tidak ada di dalam array numbers ya. Jadi nanti kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Nah, di sini ada catatan ya, bahwa argumen pertama in array adalah elemen yang ingin kita periksa, dan argumen yang kedua adalah variabel yang menyimpan array itu sendiri ya. Ini adalah yang kita periksa, kemudian koma, kemudian numbers ini adalah variabel yang menyimpan array ya. Selanjutnya adalah fungsi explode ya. Fungsi explode membagi string menjadi beberapa bagian dan mengembalikannya sebagai array. Misalnya kita memiliki string yang dipisahkan dengan koma dan kita ingin membaginya berdasarkan tanda koma. Misalnya kita punya tulisan seperti ini ya. Ini merupakan string ya, 1, 2, 3 ya. Kemudian kita ingin membaginya ini berdasarkan tanda koma ini sehingga menjadi array ya. Sehingga nanti kalau dicek nanti hasilnya adalah array, bukan lagi merupakan string ya. Kita coba programnya ya. Kita coba programnya ya. Ini adalah fungsi explode ya. Explode array ya. Kemudian nama saya ya, .php ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kali ini ya, dia tidak lagi menampilkan ini sebagai sebuah string ya, tapi akan mengembalikan ini sebagai sebuah array. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Oke, di sini ada penjelasan tambahan ya, bahwa argumen pertama dari explode adalah string delimiter atau pemisah string ya, dan argumen yang kedua adalah stringnya itu sendiri ya. Jadi maksudnya di sini tanda koma ya, kalau nanti ada spasinya ya, nanti di sini bisa ditambahkan spasi ya. Itu adalah pemisah string ya. Pemisah stringnya itu apa? Kemudian nanti yang numbersnya ini adalah variabel yang menyimpan arraynya itu ya.
Nah, berikutnya selain ada fungsi explode, kalau explode tadi memisah string menjadi sebuah array, kita bisa mengoperasikan kebalikannya juga, yaitu fungsi implode ya, yaitu mengubah array menjadi sebuah string, yaitu dengan penggabungan tertentu. Kalau tadi kita menggunakan delimiter, kali ini kita akan menggunakan penggabungan ya, yaitu kita kembalikan dengan menggunakan tanda koma ya. Oke, kita coba ya, fungsi implode ya. Oke, implode array, kemudian nama saya titik ya, nah, kurang lebih seperti ini ya. Sehingga kalau kita cek hasilnya ya, sebelumnya merupakan array, kali ini dia berubah menjadi string ya. Nah, teman-teman kalau mau menambahkan spasi ya, seperti ini juga bisa ya. Sehingga nanti hasilnya tidak terlalu dekat seperti ini ada spasinya seperti ini ya. Kalau menambahkan string yang lainnya juga bisa. Ini ya, string penggabungan ya. Nah, variabel pertama dari fungsi implode adalah string untuk menyambungkan, dan argumen yang kedua adalah array untuk dilakukan proses implode-nya ya. Jadi ini stringnya bukan array-nya. Ini stringnya ya. Array-nya ya. Array-nya untuk dilakukan proses implode, dan di sini adalah ini ya. Penggabungannya nanti menggunakan pemisah apa. Di sini delimiternya adalah koma kemudian spasi ya. Selanjutnya adalah array push ya. Fungsi array push digunakan untuk menambahkan elemen baru ke akhir array di bagian akhir ya. Nah, nanti array-array yang kita buat sebelumnya ya bisa kita push, kita tambahkan di sisi akhir ya. Nah, terutama kalau ini menggunakan indeks yang ini ya, otomatis menggunakan numerik seperti itu ya. Tapi kalau indeks asosiatif mungkin push ini ya jarang-jarang kita gunakan ya, karena sama saja kita akan memanggilnya berdasarkan itu ya, indeks stringnya ya. Oke, kali ini kita coba array push-nya dulu. Array push ya. Kurang lebih seperti ini ya. Kita punya array numbers ya, berisi 1, 2, 3 ya. Kemudian kita coba array push, yaitu kita tambahkan 4. Maka nanti dia akan ditambahkan di sisi akhir sini ya. Sehingga nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita cek array push ya. Oh sorry, ada error di sini ya, variabel array di line 5 ya. Kita cek di sini ya, di line 5 print array. Oh, ini bukan array, semestinya di sini adalah numbers ya. Numbers ya, seperti ini ya. Kita cek pada programnya ya. Nah, ini hasilnya yang for dia ada di ini ya, indeks yang terakhir ya. Argumen pertama adalah variabel yang menyimpan array, dan argumen berikutnya adalah elemen yang akan ditambahkan di dalam array. Ini argumen array yang akan kita tambahkan ya. Sedangkan ini adalah tambahannya ya, di sisi akhir ya. Berikutnya adalah ada juga fungsi array pop ya. Ini untuk menghilangkan atau menghapus elemen di akhir. Kalau tadi menambahkan di akhir itu ya, di akhir indeks ya. Kali ini kita akan menghapusnya di akhir indeks juga ya. Oke, kita coba array pop ya. Di sini kita tambahkan array pop. Array pop ya. Kemudian nama saya ya, titik ya. Nah, untuk array pop tadi sebelumnya kita misalnya punya 1, 2, 3. Ketika kita menjalankan ini ya, fungsi array pop ya, kemudian kita sebutkan array yang kita akan lakukan penghapusan ya, maka nanti yang 3 akan hilang. Sehingga nanti ketika kita cek dengan print array ya, kita akan mendapatkan hasil program kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini tinggal 0 dan 1 saja, yang 3-nya akan hilang ya. Nah, fungsi array pop akan mengembalikan elemen yang dihapus dari array, sehingga kita dapat menariknya ke dalam variabel jika diperlukan. Bersama dengan array push ya, fungsi ini nantinya bisa berguna untuk mengimplementasikan struktur data seperti stack ya. Nah, mungkin di sini kita buktikan dulu ya, elemen maksudnya ketika kita melakukan array pop ya, kita bisa menangkap itu ya, elemen terakhir yang dihapus menggunakan array pop ini. Kita bisa mencetaknya misalnya seperti ini ya, echo ya, kemudian kita cetak elemen seperti itu ya. Oke, seperti ini ya, sehingga nanti yang dihapus terakhir itu nanti bisa kita informasikan atau bisa kita gunakan ya di dalam kode program yang lainnya. Seperti ini, yang dihapus ini adalah yang 3 ya. Selanjutnya adalah array unsift dan array shift ya. Kita bahas jadi satu sekalian ya. Array shift dan array unsift ya berfungsi untuk menambahkan elemen array di awal indeks ya. Sedangkan array shift berfungsi untuk menghapus array di awal indeks ya. Ini kebalikan dari array push dan array pop ya.
Khusus untuk array shift ya, fungsi ini mengembalikan nilai elemen array yang terakhir dihapus ya, mirip dengan array pop tadi ya. Sehingga dapat digunakan untuk kode program yang selanjutnya. Array unshift dan array pop ya, kalau digabungkan ya, penggunaannya maka akan berfungsi menjalankan struktur data queue atau urutan ya, di mana data yang masuk paling awal akan dikeluarkan terlebih dahulu dari himpunan data seperti struktur data antrean atau queue ya. Nah, berikut ini adalah contoh kode yang menerapkan fungsi array shift dan array unshift ya. Oke, kita lihat contoh kodenya ya. Array shift dan array unshift ya. Oke. Array shift unshift. Oke, nah nanti kurang lebih seperti ini ya. Kita punya array ya, numbers ya, berisi angka 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita masukkan nilai 5 di awal ya. Nah, sehingga nanti dia akan bertambah bukan di belakang tapi di awal. Sehingga nanti ini akan menghasilkan 5, 1, 2, 3, 4 seperti ini ya. Selanjutnya setelah kita lakukan unshift ya, kita tambahkan, kita coba di sini hapus yaitu menggunakan array shift ya. Ketika kita menjalankan array shift ya, kita masukkan array yang ini ya, array yang menyimpannya ya, maka dia akan kehilangan array awal. Kali ini karena kita sebelumnya elemen 5 berada di awal indeks ya, maka yang terhapus adalah 5. Sehingga nanti hasilnya kurang lebih akan seperti berikut ya. Nah, di sini elemen array setelah unshift 5 yaitu 5, 1, 2, 3, 4. Kemudian elemen array setelah operasi shift yaitu yang hilang adalah elemen 5, sehingga dia tinggal 1, 2, 3, dan 4. Dan array shift ini yang itu ya, mengembalikan nilai yang dihapus terakhir yaitu elemen yang kelima ini ya. Nah, sebagai kesimpulan ya, kurang lebih seperti itulah beberapa hal yang perlu kita pelajari dalam pemrograman array pada PHP ya. Kita telah mempelajari cara membuat array dan cara mengambil elemen dari array. Kita mempelajari berbagai jenis array dalam PHP dan kita telah melihat beberapa fungsi PHP bawaan yang sering digunakan untuk bekerja dengan array. Sebenarnya ada beberapa fungsi dan penggunaan array lainnya, namun dalam pembelajaran singkat kali ini, operasi dan fungsi dasar dari array saya kira sudah cukup untuk dipelajari sebagai dasar pemrograman kita, baik yang belajar pemrograman web server ataupun pemrograman struktur data yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Demikian, sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.